Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas prediksi dividen saham ADRO, yakni PT Adaro Energi Indonesia, salah satu saham favorit dividen investing. Bagaimana strategi untuk entry di saham ADRO ini dan berapa harga wajar dan juga margin of safety-nya. Nah sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan lihat untuk ADRO pada hari ini ya, ada kenaikan 1,76% di level 2.890 dan ini masih running ya karena masih open market juga gitu guys. Jadi masih berfluktuasi. Untuk ADRO sendiri ini adalah saham batubara ya guys ya dan masuk juga ke dalam indeks saham syariah. Jadi teman-teman yang mungkin mau beli saham-saham syariah, ADRO ini bisa menjadi salah satu pilihan di watchlist-nya teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu dari sisi fundamental. Yang pertama dari valuasinya. Untuk valuasi P/E ratio di angka 3,89 dengan PBV 0,82 kali ya guys ya. Dari sisi P/E ratio masih sangat menarik dan PBV-nya juga masih sangat murah. Padahal ADRO ini kan sudah naik dari area terendahnya di 2.300 ya sebelum pembagian dividen, naik sampai 2.900-an. Ya memang masih berfluktuasi. Jadi ada sedikit koreksi ya. Kemarin setelah pembagian dividen di ex dividen itu ada dividen trap. Ya, jadi sempat turun dividen trap, ya open gap down, lalu dia bisa rebound lagi. Nah inilah salah satu keunggulan ya guys ya dari saham-saham bagus yang rutin membagikan dividen. Bahkan ketika dia membagikan dividen, ada dividen trap, harga sahamnya masih bisa naik dan diapresiasi oleh market seperti itu. Jadi jangan takut guys ya dengan dividen trap selama teman-teman punya di harga bawah seperti itu. Jadi tetap belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Itu kaidah yang selalu saya terapkan dalam berinvestasi saham. Oke guys, dari sisi laba bersih ya pada kuartal 1 2024 ternyata Adaro ini mengalami penurunan dari 6,8 triliun menjadi 5,9 triliun. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan saham PTBA yang sama-sama famous dan terkenal juga gitu guys ya. Kalau misalkan kita barengkan gitu ya, Adaro dan juga PTBA ini saya rasa dari sisi popularitasnya itu sama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan juga ada beberapa hal yang lebih mengunggulkan saham ADRO. Nanti kita akan bahas ya apa sih keunggulan ADRO dibandingkan PTBA. Jadi untuk ADRO ya guys ya, labanya memang turun, tapi aspek ya pada kuartal 2 2024 ini kita berharap kuartal 2-nya akan bagus, sehingga nanti dari annualized laba bersih ya untuk proyeksi tahunannya itu akan bagus. Nah ketika laba bersihnya naik, maka IPS-nya pun akan naik lagi. Nah ini kan asumsi atau proyeksi dari sekuritas di mana potensi IPS full year-nya ini di level 743 per lembar saham. Angka dari RTI bisnis juga sama gitu guys ya, Rp743 per lembar saham seperti itu. Nah, jadi untuk ADRO dari IPS juga memang ada penurunan ya, dari 792 per saham ini turun menjadi 743 per saham. Lalu kita cek dari rasio keuangan di mana cash-nya 50 triliun dengan total aset 166 triliun, liabilitas 42 triliun dan total ekuitasnya 113 triliun. Kalau misalkan kita lihat ya guys ya, memang liabilitas atau hutang dari ADRO ini masih jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitas atau modalnya. Yang berarti DER-nya, debt to equity ratio, itu rendah, hanya di angka 37,49% saja. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas juga ternyata ADRO ini sangat menarik, di mana gross profit margin 43% dengan net profit margin 25,95%. Lalu kita cek juga dari return on asset 14,7% dan return on equity 21,59%. Jadi dari rasio fundamental tidak ada masalah ya teman-teman, bisa dengan santai akumulasi dan juga hold saham ADRO untuk dividen investing atau invest jangka panjang. Karena dari valuasi juga masih sangat murah, jadi untuk value investing juga saya rasa masih oke. Tapi lebih bagus ya ADRO ini memang diperuntukkan untuk dividen investing gitu ya. Kita ambil terus dividennya, kita reinvesting lagi agar nanti tercipta compounding interest dan investasi kita itu akan semakin besar dan semakin besar lagi seperti itu. Hal yang menarik juga dari Adaro Energy ini ya guys ya, selain dari fundamental adalah dari pengendalinya, yaitu Bapak Garibaldi Thohir atau biasa disebut Boy Thohir. Di mana Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir ini memastikan bahwa Adaro atau ADRO
akan terus berkomitmen membagikan dividen ya guys ya. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi lah ya bagaimana rutinitas Adaro ini dalam pembagian dividennya. Teman-teman juga bisa lihat di historicalnya. Dimana untuk Adaro ini bahkan ya di tahun 2020 pun ini masih bisa bagi dividen guys. Kalau misal teman-teman perhatikan ya, masih bisa bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Hanya di tahun 2009 saja ya ada absen dan ini hanya 1 kali saja bagi dividen. Tapi ya kalau misal kita perhatikan ternyata dividen yield dari Adaro ini sejak tahun 2018 gitu guys ya ini sudah mulai stabil nih di atas 7%-an ya, di atas 7%, di atas 5% ini sudah mulai stabil di mana memberikan dividen yield yang cukup tinggi. Ya paling minimal itu 5%-an lah ya dividen yield dari Adaro Energy ini. Itu pun ya jika labanya ada penurunan. Tapi selama labanya tidak anjlok dan juga masih cukup stabil, maka kita bisa memprediksikan bahwa dividen Adaro Energy juga masih akan menarik gitu guys ya. Jadi untuk ADRO ya di tahun 2024 ini nanti juga akan bagi dividen interim lagi ya. Untuk dividen interimnya di akhir tahun biasanya untuk pengumumannya dan pembagiannya di awal tahun gitu ya di Januari. Kalau di tahun ini ya di Januari 2024 ya. Tapi itu pengumumannya tetap di akhir tahun. Jadi pengumuman di akhir tahun ya di Desember, akhir Desember, nanti pembagiannya atau pembayarannya itu di awal tahun 2025 nanti. Jadi teman-teman yang masih pegang saham ADRO ya masih di hold saja ya untuk dividen investing seperti itu. Oke guys, untuk ADRO kita di sini juga akan coba pantau ya dari sisi beban-beban operasional ya. Kalau misalkan kita perhatikan di tahun 2023 memang total pendapatan dari ADRO ini ada penurunan ya dibandingkan tahun 2022 lalu ketika harga acuan batubara itu naik tinggi di angka 400 USD per ton. Nah, jadi ini sebenarnya wajar ya ada normalisasi dari pendapatan di saham ADRO dari 126 triliun turun menjadi 100 triliunan. Tapi ini masih oke ya tidak anjlok banget lah ya. Lalu kita cek juga ya di sini untuk total beban pokok penjualan ternyata juga ada kenaikan gitu guys ya. Kemungkinan ini adalah biaya produksi yang juga karena Adaro ini kan dia produksi batubara cukup banyak ya. Meskipun harga batubaranya mengalami normalisasi tapi permintaan batubara itu masih tetap tinggi. Jadi total beban pokok penjualannya di sini juga tinggi karena tingginya biaya capital expenditure atau capex gitu guys. Lalu kita cek juga dari total beban usaha ini masih cukup stabil ya. Beban pajaknya menurun ya teman-teman bisa perhatikan di tahun 2022 lalu beban pajaknya 25 triliun tapi di tahun 2023 normal lagi menjadi sekitar 6 triliunan sama dengan angka di tahun 2021 lalu gitu guys ya. Lalu kita cek juga dari laba yang dapat diatribusikan di sini juga lebih tinggi daripada tahun 2021. Jadi sebenarnya di tahun 2022 itu kan memang ada anomali karena harga acuan batubaranya tinggi ya, 400 USD per ton. Dari EPS ya kita perhatikan juga ada kenaikan dari tahun 2021 lalu. Jadi which is di tahun 2023 ini masih lebih bagus dibandingkan tahun 2021. Seperti itu guys. Lalu kita cek juga dari seasonality saham ADRO. Nah, dari seasonality ternyata memang di bulan Juli ini untuk win rate-nya kenaikan ADRO sangat bagus ya di bulan Juli. Jadi teman-teman yang mungkin mau entry di saham ADRO bisa coba entry di sekitar bulan April dan juga Mei ya karena ada potensi penurunan hingga 40% ya di bulan Mei dan juga bulan Juni potensi kenaikannya tidak terlalu tinggi hanya 60% saja. Dan di bulan Juli ini diproyeksikan akan naik sampai di bulan Agustus dan akan terus berfluktuasi ya sampai di bulan September dan kemudian akan mulai terkoreksi di bulan Oktober nanti. Tapi ya guys ya kalau misalkan kita lihat dari prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang kemungkinan akan terjadi antara bulan Agustus atau bulan Oktober ya bahkan sudah ada yang memprediksi Fed rate itu pangkasnya di bulan Juli. Ya, tapi kita expect Agustus, September, Oktober ini akan menjadi momen-momen yang cukup penting ya karena di bulan November itu ada pemilu di Amerika Serikat seperti itu. Ya, kita berharap saja ya untuk di akhir tahun 2024 ini market-market saham dan juga saham bagus seperti ADRO ini akan rebound lagi dan akan naik tinggi lagi. Seperti itu. Nah, lalu ketika saham ADRO bagi dividen, lalu muncul pertanyaan, kok kenapa Adaro Mineral tidak bagi dividen gitu guys ya. Nah mungkin ada juga yang bertanya seperti itu, kenapa kok saham ADMR ini tidak bagi dividen. Nah sebenarnya kalau misalkan satu perusahaan itu memiliki anak usaha yang juga IPO, sebenarnya juga
cukup ya, hanya cukup cukup induknya saja yang bagi dividen. Anak usahanya tidak bagi dividen sebenarnya tidak masalah gitu guys ya. Tapi kita melihat ya untuk ADMR labanya pada kuartal 1 2024 itu malah naik. Dan juga pada 20 Juni 2024 kemarin Adaro Energy buyback saham ADMR yaitu ini ya 15%, 15,29% sebesar 6 miliar saham ADMR yang diakumulasi atau di buyback oleh Adaro Energy. Nah, kita ketahui juga bahwa Adro itu kan dia juga sedang buyback saham miliknya sendiri gitu ya, sedang buyback saham Adro sendiri. Jadi ya kita melihat memang Adro ini dari sisi pembagian dividen ya tidak bisa all in seperti PTBA. Bahkan kemarin PTBA pun hanya bagi DPR 75%. Sedangkan Adro ya guys ya dengan pembagian dividen yang lebih rendah tapi dari sisi dividen yield sudah mampu menyamai gitu guys ya. Jadi kalau misalkan nantinya ada tiba-tiba ya misalkan Bapak Boy Thohir ini mau bagi dividen jumbo gitu ya, DPR-nya dinaikkan. Nah, maka nanti dividen yield-nya berpotensi akan melampaui saham PTBA. Seperti itu, guys. Kalau misal kita cek dari saham ADMR pun ya memang pengendalinya yaitu PT Adaro Energi Indonesia memegang 68% dan pemegang saham terbanyaknya adalah investor lokal atau domestik ya guys. Jadi memang ADMR ini tidak dikendalikan oleh investor asing seperti itu. Oke guys, kita akan coba bahas dulu ya sebelum kita lihat prediksi dividen, harga dan juga harga wajarnya. Kita akan bahas dulu strategi entry di saham bagus, salah satunya adalah saham Adro. Untuk teman-teman ya guys ya, yang mungkin baru belajar saham, yang baru belajar coba-coba beli saham gitu ya, investasi di saham, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah fundamental. Ya, seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba bersih. Lalu yang harus teman-teman perhatikan juga adalah imbal hasil, dividend yield ya. Nah, itu adalah imbal hasil yang akan teman-teman dapatkan ketika berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang di saham yang rutin membagikan dividen. Tentunya teman-teman bisa mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah dari dividen, keuntungan kedua adalah dari capital gain. Nah, kalau misalkan mencari keuntungan dari dividen itu mudah. Kita tinggal cari aja saham-saham yang rutin bagi dividen. Lalu kita beli sebelum hari cum date-nya. Tapi untuk mencari cuan dari capital gain, nah ini sebenarnya agak tricky ya untuk investor pemula. Ya kadang dikasih hoki gitu guys ya, tiba-tiba beli saham tiba-tiba naik ya misalkan 10%, 20%, itu juga sering terjadi. Yaitu lucky beginner gitu guys ya. Beginner luck lah ya, seperti itu. Jadi keberuntungan pemula. Tapi untuk menduplikasi hal tersebut teman-teman harus banyak belajar gitu ya. Bagaimana sih kita mencari sebuah saham yang bagus tapi kita pun ingin beli di harga ketika harganya murah gitu guys ya. Sebenarnya di harga saat ini pun ya Adaro ini valuasinya masih murah, tapi dari sisi chartnya memang kita lebih baik tunggu ADRO ini terkoreksi gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat koreksi yang terjadi di saham ADRO di mana di awal tahun 2024 lalu ya saham ADRO ini sempat turun ke 2300-an, lalu untuk area high-nya di 2500-an. Nah, jadi di range ini teman-teman usahakan beli itu di area low-nya di 2300 ya. Teman-teman pasti paham lah. 2500 itu harganya lebih tinggi dibandingkan 2300. Jadi usahakan beli di area low-nya di 2300-an. Salah beli pun nggak apa-apa. Misal teman-teman beli langsung turun lagi misalkan ya. Saya beli hari ini, oh besok turun 1%, ya udah teman-teman beli lagi. Jadi usahakan juga DCA atau cicil beli aja biar teman-teman tenang juga, nggak terlalu panik dan ibaratnya nanti akan mendapatkan average yang rata-rata seperti itu ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu murah juga ya. Kalau misal teman-teman averaging up-nya di area atas nanti average-nya akan naik ya, tapi kalau misal teman-teman averaging down di harga bawah maka nanti harga rata-rata teman-teman atau average harga itu akan turun. Itu adalah keuntungan. Nah, lalu di fase ini ya, sebelum pembagian dividen, ADRO juga sempat terkoreksi ke 2600-an, lalu naik ke 2900. Nah, maka teman-teman harus berusaha beli di sekitar 2600. Sebenarnya ini juga sudah terjadi ya ketika ADRO ini naik, guys. Nah, di sini sebelum pembagian dividen, teman-teman perhatikan area low-nya di 2600 ya, beberapa kali menyentuh 2600, seharusnya teman-teman beli di sini. Ya bahkan sempat juga ke 2500-an. Jadi semakin murah semakin bagus. Lalu kita cek setelah ada pembagian dividen. Nah, ini teman-teman kalau misal telat
dapat dividen ya. Beli di ex-date juga akan dapat cuan dari capital gain, tapi harga sahamnya pasti akan berfluktuasi. Dan ketika dia menyentuh 2.600, harga sahamnya bisa rebound lagi. Jadi strategi yang paling bagus untuk beli saham bagus yang valuasinya juga masih murah, apalagi rutin bagi dividen, itu adalah buy on weakness dengan metode cicil beli atau dollar cost averaging. Beli di bawah tapi tetap mencicil. Seperti itu guys ya. Jadi simpelnya gini, strategi yang paling bagus adalah kita cicil di harga bawah. Nah, itulah simpelnya. Kita cicil di harga bawah, ketika ada koreksi kita cicil, ketika ada koreksi kita cicil gitu guys ya, perlahan-lahan. Oke guys, mungkin cukup ya untuk strateginya, dan kita cek juga dari proyeksi dividen saham ADRO. Nah, di sini kita akan memproyeksikan ya dari EPS full year yang diproyeksikan oleh RTI dan juga Sekuritas ya. Ini baru proyeksi ya guys ya. Nanti setelah rilis kuartal 2 ya, pada laba bersihnya nanti kita akan update kembali. Kalau misalkan laba bersih pada kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu nanti kita akan update kembali karena angka EPS ini bisa saja lebih tinggi atau bisa saja lebih rendah. Tapi kita ambil dulu yang EPS 743 per saham. Angkanya sama. Di RTI juga sama, di Sekuritas juga sama. Nah, di sini untuk high dividennya itu di angka 80% ya. Karena di tahun 2021 sempat bagi DPR 72%-an. Lalu di tahun 2022 lalu ya guys ya, bagi DPR-nya itu 40%, sedangkan di tahun 2023 kemarin ya, untuk pembagian dividennya bagi DPR 51%-an. Maka potensi pembagian dividen ya dari range 297 sampai 594 dan dengan yield 10 sampai 21%. Kalau misalkan kita tidak pakai yang 80% DPR, maka potensi dividen yieldnya 10 sampai 19%. Jadi gini guys, kemarin PTBA itu bagi dividen ya dengan DPR 75%. Ya, kita fokus di sini. Dividen yieldnya kisaran 13%. Tapi saham ADRO jika bagi DPR 72% saja, maka dividen yieldnya akan lebih tinggi daripada saham PTBA, yaitu di angka 19%. Nah, ini pastinya nanti akan dibagi ya dengan dividen interimnya. Misalkan dividen interim 200, nah berarti dividen finalnya 335, seperti itu ya. Pasti nanti akan ada akan dibagi lagi, akan dibagi dua ya dengan dividen interimnya seperti itu. Jadi di harga saat ini dividen yield saham ADRO sebenarnya masih cukup menarik ya, apalagi teman-teman yang punya di harga bawah. Di bawah 2.800, di bawah 2.700, 2.600 pasti dividen yieldnya akan lebih tinggi lagi seperti itu. Untuk harga wajar ADRO yang sudah kita hitungkan ya guys ya, dari 2.890 di harga saat ini, harga wajar ADRO ya dari metode Benjamin Graham itu di 3.700 dengan margin of safety 32%. Lalu dari PBVS ya, PBV per share-nya di 3.537 gitu guys ya, di 3.500-an. Itu PBV-nya untuk saat ini di 0,82 kali ya. Sedangkan untuk EPS-nya, EPS kali 5 itu di 3.700-an. Ini masih di angka murah sebenarnya untuk saham ADRO. Untuk EPS kali 10, EPS mahalnya itu di harga mahalnya ya itu di 7.430 ya. Jadi harga rata-rata yang kita hitung memang yang kita lihat di sini adalah 3.700, 3.500 dan 3.700. Nah, teman-teman bayangkan ya, punya ADRO di harga 2.700, kalau misalkan naik ya ke 3.700-an pasti akan cuan besar gitu ya. Jadi misalkan kita incar di harga 2.700 lah ya. 2.700. Nanti kalau misalnya ada koreksi ya kita coba carilah di harga 2.700-an. Kalau misalkan saja ya naik ke 3.700, teman-teman akan dapat cuan yang besar dari capital gain-nya. Itu belum dari dividen gitu guys ya. Jadi lebih baik buy and hold saja untuk saham ADRO ini. Nah, nanti teman-teman bisa cuan juga dari capital gain 37% ya di saham ADRO Energy seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham ADRO, saham yang sangat bagus untuk dividen investing, apalagi pengendalinya atau ownernya sudah memastikan bahwa ADRO akan berkomitmen terus membagikan dividen kepada para investornya. Seperti itu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.